Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Bunda Viva dalam diskusi sosial. Sebelumnya kita telah mengenal tentang sosiologi, latar belakang sosiologi dan manfaatnya. Kemudian kita masuk di season berikutnya, yaitu tentang curahan hati dan perasaanku. Itu adalah tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Nah, kali ini kita tentang gejala sosial. Yang mana gejala sosial ini adalah sesuatu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku individu di sekitar masyarakat. Ada banyak gejala sosial yang dilihat dari kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkungan masyarakat. Misalnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gejala sosial ini adalah faktor kultural, ini faktor budaya ya, yang muncul di dalam masyarakat. Nah, ada lagi faktor struktural. Ini biasanya dipengaruhi oleh pola hubungan antar individu atau kelompok yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, mari kita lihat ada beberapa contoh model gejala sosial. Cuma kita samarkan dalam bentuk interview, wawancara tentang cita-cita dan keinginanku setelah tamat nanti. Nah, bisa kalian lihat atau kalian dengarkan kemana arah pemikiran anak-anak ini, siswa-siswa kita ini. Nah, dan bagaimana pengaruhnya bagi mereka. Jadi kita bisa lihat dari apa yang mereka ungkapkan. Ini apakah faktor budaya yang mempengaruhinya ataukah faktor struktural yang mempengaruhinya. Oke, demikian. Yuk kita lihat video-video berikut ini. Oke, kita coba cari dulu anggota kelas. Ini keluar main-main. Biasanya mereka lebih suka di dalam kelas dibandingkan keluar. Mungkin karena terlalu panas ya. Oke, kita masuk di 12 IS 2. Nah kan benar, mereka masih di dalam kan. Ya, kita lihat ya siapa yang jadi kita lihat. Ada dapat nih. Oke, Bang, boleh kenalan namanya siapa ya? Kenalin, nama saya Ari Wahyudi dari kelas 12 IS 2. Iya. Kelas 12 ya Bang, berarti udah kelas terakhir ya di SMA ya. Kira-kira Abang setelah tamat SMA ini mau kemana ya? Mau insya Allah lanjut kuliah. Lanjut kuliah? Oke, kira-kira Bang, ini masih kira-kira lagi ya, karena insya Allah kita doakan bersama ya, Ini Abang lanjut ke kuliahnya. Nah, ambil jurusan apa ya Bang? Mau ambil jurusan manajemen. Manajemen. Ada target tertentu nggak untuk universitas mana ya kira-kira yang mau diambil? Mau ambil di Unimed. Mau diambil di Unimed. Oh, Abang mau jadi guru? Enggak sih, mau masuk manajemen bisnis. Oh, manajemen bisnis. Kira-kira apa Bang? Kenapa harus manajemen bisnis? Bukannya manajemen yang umum biasa? Karena kayak ada tantangan tersendiri gitu. Tantangan tersendiri maksudnya gimana? Kayak banyak referensi masuk gitu. Referensi masuk gitu. Hebat Abang ya, masih muda sudah jelas targetnya mau kemana. Oke, makasih ya Bang, semoga sukses. Dapat si cantik. Oke Mbak, boleh kenalan namanya? Perkenalkan, nama saya Nuraya Sregar dari kelas 12 IS 2. Iya, kira-kira Mbak tamat SMA ini mau kemana ya? Mau buka usaha, Bu. Keren. Jadi seorang pengusahawati ya. Usaha apa Mbak kira-kira Mbak?
Usahanya belum tahu, tapi masih dipikir-pikir dulu. Masih dipikir-pikirkan dulu mau buka usaha apa gitu. Cuma target udah jelas mau buka usaha, jadi mau kerja ya. Iya, Bu. Nggak ada keinginan untuk kuliah, Enggak. nikah? Ada. Waduh, ada yang nebeng nih. Oke, jadi memang mau untuk buka usaha ya. Iya, Bu. Apa motivasi kenapa mau buka usaha, mau kerja? Mau cari uang sendiri. Mau cari uang Rasanya sendiri? gimana cari uang sendiri? Oh, mau ngerasain cari uang sendiri itu gimana? Selama ini udah pernahkah cari uang sendiri? Udah, Bu. Udah pernah. Jadi sebagai apa, Mbak? Boleh share dong, boleh berbagi dong. Pengalaman kerjanya di mana? Di rumah aja secara online, Bu. Oh, secara online. Usaha apa, Mbak? Jadi admin arisan online. Oh, admin arisan bunga. Iya. Wah, itu gimana ya, Mbak? Bunda baru tahu ini. Itu gimana? Gimana? Bisa nggak ceritakan itu yang gimana tuh? Ya misalnya kan get misalnya 2 juta kayak gitu kan, Bu. Bayarnya gitu di TF seminggu sekali, sebulan sekali kayak gitu. Jadi bunga apa yang itu udah ditentukan gitu? Udah. Wah, biasanya yang laris bunga apa ya, Mbak? Jadi ya uang juga gitu, Bu. Uang juga yang diambil, bukan bunga. Oh, jadi memang semacam tabungan lah kalau begitu ya. Oke, kalau begitu. Dan amanah nggak, Mbak? Mana dong, Bu? Ups, keren. Silakan, bisa nggak perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Khairinisa Erin. Khairinisa? Khairinisa Erin. Mbak, kira-kira tamat SMA ini nanti, ini kan bulan 3 udah tamat ya. Nah, tamat ini mau kemana kah? Nggak ada, Bu. Kerja di rumah aja. Kerja di rumah aja. Udah kira-kira jadi nggak ada kerja di luar, cuma di rumah aja bantu orang tua. Nah, kenapa? Ada nggak alasan yang lain? Kenapa nggak mau kuliah atau mau ngelamar kerja? Nggak mampu orang tua, Bu, membiayai. Oh gitu, karena faktor ekonomi. Oke, jadi nggak ada rencana mau kerja di luar. Kenapa? Boleh tahu? Mungkin terlalu capek ya, nggak tahan capek kali ya. Anak pertama atau anak keberapa, Mbak? Anak pertama, Bu. Dari berapa bersaudara? 2. Oh, dari 2 bersaudara. Waduh, berarti jaga adik lagi ya. Oke, ya mungkin memang kita belum tahu ya rezeki kita ke depannya ya. Mudah-mudahan nanti ada kerjaan di rumah yang bisa nambah income juga ya, Mbak ya. Iya. Makasih Mbak Erin. Ya. Senyum. Jadi Bang Fadli lagi kepingin jadi penyanyi nih ceritanya. Hah? Jadi cita-cita apa ini? Gimana? Bahagiakan orang tua dengan cara gimana ya? Gimana? Belikan rumah. Apakah hanya dengan belikan rumah aja udah bahagia orang tuanya? Terus? Kasih jaminan orang tua di hari tua lah, Bun. Gimana? Kasih jaminan orang tua di hari tua. Kasih jaminan orang tua di hari tua. Kira-kira dengan cara gimana, Bang? Karena si orang tua kita, Bun, kalau kerja lagi. Tinggal mama pula. Tinggal mama. Jadi, apa nggak ada abang kepingin untuk mengumrohkan atau menghajikan mama? Kalau ada rezeki lebih itu. Oke, pintar. Bahagia banget orang tuanya ya, Bang ya. Kalau gitu, abang bisa rajin belajar lah kalau begitu ya, supaya jadi orang kaya kan? Amin ya, Bang ya. Oke, Bang Faril. Saril, Bu. Oh, Saril, sorry. Hampir mirip Faril sama Saril. Oke, Bang Saril. Nah, Bang Saril kira-kira cita-citanya apa nih? Privat, Bu. Gimana? Privat. Privat. Maksudnya apa? Gak boleh kasih tahu, Bun. Oh, nggak boleh kasih tahu cita-citanya.
Karena belum jadi orang nggak boleh dikasih tahu dulu. Oh, karena belum jadi orang, jadi Nggak dikasih tahu dulu. karena belum jadi orang sukses, jadi belum boleh dikasih tahu. Karena takut Nggak jadi nanti bu. takut nggak jadi. Takut nggak jadi. Oh gitu, oke, keren abang. Ya, Kenalkan nama saya Indra, kelas. kelas 11 IS 3. Oke, bang, cita-cita gimana bang? TNI Bu. Hah? TNI. Oh TNI. Mau angkatan darat, laut, udara bang? Dar. Darat. Kenapa bang? Maunya ke sana? Udah lah Bu. Aku cita-cita ke Loh, pemalu sih abang Indranya. Oke, kalau kayak gitu sama abang sebelah ya, Bang Rian. Iya. Gimana bang? Lama-lama kan Bu. Aku Bu lama kali tadi. Silakan bang. Perkenalkan, nama saya Rian Valentino Marbun. Saya kelas 11 IS 3 dan cita-cita saya ingin menjadi TNI, TNI, angkatan. Angkatan Darat. Kenapa mau angkatan darat? Kenapa nggak laut, udara? Atau kenapa harus TNI? Karena lebih mudah di darat. Lebih gampang nih di darat. Oke, kenapa harus TNI bang? Karena ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Oh, jadi kedua orang tua ingin abang masuk angkatan. Ya, Bu. Oke, keren. Jadi untuk jadi TNI, kira-kira usaha apa yang abang lakukan? Banyak berlatih, berusaha dan berdoa. Perkenalkan, nama saya Keren abang. Anda dari Banyak berlatih, berusaha dan berdoa. Wow. Iya. Kira-kira kemana ini mbak nanti tamat ataupun apa? Cita-citanya apa nih mbak? jadi TNI. TNI juga, jadi kuat ya. Wow, keren. Angkatan darat juga mbak. Iya Bu. Wow. Sekarang kenapa mau jadi di angkatan darat? Tinggi badan mencukupi kah? Ya masih diusahakan lah Bu. Biar supaya bisa mengakuinya. Mencukupi tinggi badannya ya. Tinggi badannya. Oke. Jadi usaha sekarang untuk mencapai itu apa mbak? Ya, sering. Siang ya. Sudah mulai. Ups, ada ini kelas. Yuk kita masuk di kelas. 11 IIS 1. Wih. Keren-keren nih orang-orangnya. Siang semuanya. Oke. Ini kepingin sedikit nih mau tahu, mau wawancara dikit aja. Kira-kira SMA, cita-citanya siap SMA nanti mau kemana? Bisa ya bagi-bagi ya, share dikit ya. Boleh kan? Boleh. Oke, makasih kalau seperti itu. Siapa nih ya? Oh. Ups, ada abang ganteng. Nah, oke bang, boleh kan? Kenal nama boleh bang? Iya. Halo Bu. Kenalkan nama kelasnya? Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari kelas 11 IIS 1. Iya. SMA tamat SMA kemana bang? Atau cita-cita abang apa nih? Langsung gas tentara. Ke tentara. Angkatan darat, laut, udara bang? Tentara. Udara. Keren abang. Mau jadi pilot Angkatan darat. Angkatan darat. Nah, kenapa bang mau tentara? Karena cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil. Andai kata, seumpama, semisalnya, selain tentara, apalagi bang? YouTuber. Wush, mantap. YouTuber. Aduh, keren ini. Udah berapa banyak subscriber kita bang? Masih 30. Keren ya. Si abang jadi YouTuber. Iya. Oke guys, kita tinggal dulu si abangnya. Dia lagi jadi YouTuber susah juga ternyata ya. Oke, siapa tadi mbak? Coba. Perkenalkan, nama saya Najwa Aimeli dari kelas 11 IIS 1. Oke Mbak Najwa dari kelas 11 IIS 1. Tamat SMA kemana Mbak?
mau jadi polwan. Wah, abang-abangnya jadi tentara, si kakaknya mau jadi polwan. Nah, kenapa ingin jadi polwan, Kak? Memberi keadilan. Untuk Memberi keadilan pada rakyat. memberi keadilan pada rakyat. Keren si kakak. Wow, berikan aplaus dulu dong sama kawannya, memberi keadilan loh. Wah. Selain jadi polwan, apalagi Mbak? Nggak ada keinginan yang lain untuk apa? Nggak ada, cuma memang kepingin. Udah mantap ya hatinya ya. Was. Jadi untuk menjadi polwan itu kira-kira usahanya apa ya Mbak? Benar-benar belajar, giat belajar, sama berdoa Rajin belajar, dan berdoa. berdoa, berusaha ya Mbak. Wis keren, mantap. Yakin usaha sampai. Wah, mantap kali, mantap kali memang ya. Usaha dari apa keinginan dari para siswa kita. Wah, kenapa? Kok rasanya mau nangis? Ada apa? Ayo kenalan dulu, boleh? Terharu banget ini kayaknya. Terharu banget. Sampai mau nangis loh, saking terharunya. Nah, boleh tahu namanya, kenalan dong. Yuk kenalan. Namanya? Ria Lestari Berumah Paung. Kelas. Kelas IE 11 I1. Coba namanya ulang lagi Mbak, agak besar. Ria Lestari Berumah Paung. Ria Lestari Boru Marpaung. Marpaung. Oke, kelas 11 IE 1. 11 IE1. Kemana setelah SMA ini Mbak? Kuliah. Mau kuliah? Ngambil jurusan apa? Kalau kata mama bidan. Gimana? Bidan. Mau ngambil jurusan? Nah, sudah kita lihat dan sudah kita dengarkan hasil dari sedikit wawancara kita kepada beberapa orang anak-anak, baik yang di kelas 12, kelas 3 SMA, ataupun di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Nah, dari apa yang mereka sampaikan, ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa anak yang terpengaruh dari budaya, kehidupan dalam keluarga atau lingkungan masyarakatnya. Nah, ini ya, memang simple sih, gitu. Sangat sedikit sekali gitu kita bertanya tentang cita-citanya gitu. Tapi yang kita lihat lebih mendalam lagi adalah satu dari cara bicara mereka, pemahaman karakter apa yang mereka inginkan gitu. Nah, kemudian dari gaya bicara mereka, dari rasa percaya diri yang tumbuh, keyakinan mereka yang tumbuh terhadap apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan gitu. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa apa yang mempengaruhi keinginan mereka seperti itu. Nah, ada beberapa yang disebabkan oleh faktor budaya atau kultural, dan tidak sedikit juga dipengaruhi oleh faktor struktural, yaitu pola hubungan antar individu dengan kelompok yang lain. Mungkin mereka sering berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga membuat menambah gitu ya, membuat atau menjadi atau menambah semangat mereka untuk mencoba meniru. Nah, nih meniru
seperti yang mereka idam-idamkan, idola mereka. Nah, contoh di sini ini memang gejala sosial, tapi ini gejala sosialnya ini termasuk juga dalam bentuk interaksi, yaitu identitas. Jadi masa-masa SMA ini memang mereka mencari idola dan mencari identitas diri. Inilah makanya dalam gejala sosial ini di dalam masyarakat nih, ini mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, ada gejala sosial yang wajar dan dikehendaki, seperti halnya yang diinginkan anak-anak tadi ya, dalam hal mengungkapkan cita-cita mereka dan apa yang mereka inginkan, itu adalah wajar dan dikehendaki. Tapi ada lagi yang tidak wajar nih. Ini biasanya dikarenakan struktur yang ada dalam masyarakat itu tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat. Contohnya penyalahgunaan wewenang. Nah, bisa jadi pemaksaan kehendak, lain kehendak anak, lain kehendak orang tua. Dan alhamdulillah dari beberapa yang siswa yang kita wawancara tadi, ini berasal dari dalam lubuk hatinya. Jadi masih kita kategorikan dalam gejala sosial yang wajar dan dikehendaki. Ya, bentuk-bentuk gejala sosialnya ya. Nah, fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial ini adalah kita menganalisis. Ya, kita menganalisis dan kita memberikan manfaat, yaitu perencanaan sosial. Nah, kita sudah tahu ini anak-anak ini mau kemana gini. Nah, jadi ya kita mulai memberikan mereka wejangan, perencanaan ini nantinya kemana dan alternatif pilihan lainnya. Nah, jadi begitu banyaknya manfaat dari sosiologi. Bahkan keinginan anak-anak pun hanya dari wawancara sedikit itu tadi, kita langsung udah tahu, kita langsung bisa dapat apa yang mempengaruhi mereka gitu. Gejala sosial yang bagaimana yang mempengaruhi mereka, apakah budaya atau struktural, dari cara mereka bicara, dari kepercayaan diri yang mereka miliki. Nah, dari situ kita udah nampak. Kalau tidak percaya, silahkan diulang kembali video-video tadi dan dilihat, kemudian dikaji kembali yang manakah yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan yang manakah yang dipengaruhi oleh faktor struktural. Oke? Silahkan dinikmati kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.